Shalom saudara, saya Dewi Loli akan membawakan spiritual breakthrough di sore hari ini. Bersyukur pada Tuhan, kita sudah melewati hari ketiga doa puasa karena gereja kita sedang mengadakan doa puasa selama 1 minggu, saudara. Dan kita semua berharap lewat doa puasa ini kita akan mengalami terobosan yang lebih lagi di tahun yang baru. Pertolongan demi pertolongan Tuhan, mujizat demi mujizat Tuhan akan dinyatakan bagi setiap kita. Tapi ada yang lebih daripada itu, saudaraku. Kita jangan fokus pada apa yang kita inginkan lewat doa puasa ini, tapi kita harus menyibukkan diri kita untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Itu sebabnya saya akan membawakan salah satu judul daripada spiritual breakthrough di sore hari ini adalah intimacy with God. Artinya keintiman kita dengan Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut, kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau sedang mengerjakan hal-hal yang luar biasa, yang spektakuler dalam hidup kami. Tapi Engkau mengingatkan kami juga Tuhan untuk membangun keintiman dengan Engkau terlebih dahulu, sehingga segala sesuatu yang kami inginkan itu Tuhan mampukan kami untuk mencapainya, untuk melewatinya, bahkan untuk menggapainya bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus berfirmanlah Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku, melihat tragedi yang terjadi begitu sangat tidak mudah di sekeliling kita, dunia mengeluh dengan virus corona, ya, dan di Indonesia sendiri sedang terjadi kedukaan besar-besaran di mana Sriwijaya Air jatuh di Kepulauan Seribu, dan kita melihat begitu terpukulnya keluarga korban, ya, kerabat, teman-teman, bahkan orang-orang yang mereka kasihi merasa kehilangan karena tidak ada satupun yang bisa memprediksi bagaimana kehidupan kita, apa yang terjadi 5 menit kemudian, bahkan keesok harinya, bahkan di sepanjang tahun ini kita tidak bisa memprediksi, saudaraku. Tapi mari kita menyibukkan diri kita bagaimana di waktu-waktu yang begitu gentir ini kita menyiapkan hidup kita untuk diberikan kekuatan oleh Tuhan, untuk diberikan kepekaan oleh Tuhan, sehingga kita dapat dengan mudah mengerti apa sebenarnya yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan, apa sebenarnya yang Tuhan inginkan yang benar-benar itu datangnya daripada Tuhan untuk melewati sepanjang tahun. Oleh sebab itu kita butuh keintiman dengan Tuhan. Kita buka sama-sama di dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-14, saudaraku. Saya akan bacakan bagi setiap kita sekali lagi. Mazmur 90 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan, di sini dituliskan di ayat yang ke-14, saudaraku, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Saudaraku, ini adalah doa Musa yang dituliskan dalam kitab Mazmur. Kalau kita belajar sekilas tentang kehidupan Musa, bukan kehidupan yang mudah. Oke lah, 40 tahun Musa sudah terbiasa dengan istana yang mewah, dididik dengan pembelajaran yang luar biasa, dengan ilmu yang dari istana sendiri. Musa dipersiapkan sebagai generasi penerus nanti di kerajaan Mesir. Tapi ternyata saudaraku, Tuhan membentuk Musa tidak hanya cukup, ya, di tempatnya Fir'aun, tapi juga Tuhan izinkan Musa berada 40 tahun di pelarian, ya, di masa-masa pelarian. Dan juga setelahnya ada 40 tahun lagi Musa dipercayakan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Dan kita lihat dari seorang Nabi Musa yang pada awalnya tidak terlalu percaya diri bahwa hidupnya akan dipakai Tuhan, tidak terlalu mengerti bahwa Tuhan sedang mempersiapkan Nabi Musa lewat kemustahilan demi kemustahilan yang dia lewati dalam kehidupannya. Karena sekilas kalau kita lihat bagaimana masa kecil Musa itu adalah seorang yang dihanyutkan, ya, di sungai dan ditemukan oleh putri Fir'aun, dan kemudian dia menjadi anak asuh daripada putri Fir'aun. Dan Musa akhirnya dibesarkan juga dengan istana yang didikannya begitu ketat, ya, dengan pengetahuan yang luar biasa. Tapi ternyata itu semua tidak pernah cukup, saudaraku. Bahkan ketika Musa di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, Musa mengerti. Apakah Musa lebih membutuhkan mujizat itu terjadi, atau justru Musa mendekatkan diri kepada Tuhan? Dan yang kita lihat daripada ayat ini, Tuhan
berbicara bagi setiap kita ya di sore hari ini. Tuhan menyingkapkan rahasia ini bagi setiap kita di sore hari ini, supaya setiap kita bisa mengerti bahwa ternyata keintiman bersama dengan Tuhan itu jauh lebih penting dari apa yang sedang kita inginkan atau terobosan-terobosan yang sedang kita tunggu hari-hari ini, saudaraku. Sebab kita lihat kehidupan Musa sudah begitu terajar, sudah begitu luar biasa, tapi tetap Nabi Musa mengatakan bahwa kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita di masa hari-hari kami. Berbicara tentang pagi itu merupakan awal daripada kehidupan, saudaraku. Artinya bahwa itu awal kita melakukan segala sesuatu yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan. Musa begitu menyadari bahwa dia membutuhkan Tuhan. Sudahkah kita demikian? Sering sekali kita lebih fokus kepada apa yang menjadi jalan keluar daripada persoalan kita. Kita lebih fokus kepada masalah kita. Nanti piye, nanti lalu apa yang akan terjadi setelah ini. Bahkan apapun itu. Bahkan kita tidak akan pernah mengerti. Saudaraku, mari kita berpikir lagi dan merenungkan lagi. Apakah kita lebih menginginkan redanya badai ketika badai mengamuk, atau justru kita menginginkan bagaimana pribadi itu kita datangkan di tengah badai kehidupan. Bagaimana kita memikirkan bahwa pertolongan Tuhan itu harus ada di tengah-tengah badai yang ada. Kita lebih tertarik redanya badai, atau kita lebih tertarik kedatangannya untuk menyertai kita di tengah badai. Itu semua adalah perenungan bagi setiap kita. Mari kita mencintai kehadirannya lebih daripada jawaban yang kita butuhkan. Sekali lagi kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau berbicara secara singkat bagi setiap kami di sore hari ini. Buat hati kami, buat pikiran kami benar-benar melekat dengan Engkau, sampai kami mengerti bahwa keintiman kami dengan Engkau jauh lebih luar biasa daripada apa yang sedang kami pikirkan dengan pikiran kami sendiri. Terima kasih, dalam nama Yesus.